Kayak ini, karena banyak yang ditolak teman-teman kita yang mau datang. Colin ini dulu berapa hari 8 hari di hutan-hutan baru bisa masuk ini. Salah satu pelarian sama anaknya dari Meksiko ya sana, Panama, Ekuador, ke Kolombia, Panama dan seterusnya. Iya. Dia untuk datang ke Amerika ini dengan cara yang sangat susah. Tapi kita yang sudah di Amerika ini, kadang-kadang kita lupa begitu baiknya Tuhan. Dalam kita tadi ingatkan kita, jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Saudara, kita sering menangisi apa yang kita tak punya. Lupa kita bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah kasih. Pas yang dikasihnya itu hilang, baru kita tangisi. Kita sehat hari ini, kita kurang bersyukur. Pas kita sakit, baru kita tahu ternyata sehat itu indah ya. Saudara yang pernah sakit, ngerti maksud saya ini. Tapi kenapa kita sibuk untuk berpopok, bersungut-sungut, menjelekin diri kita atau orang lain? Begitu banyaknya yang Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Kalau diceritakan kebaikan Tuhan saudara bagi saudara dan saya, banyak sekali. Harusnya kalau itu aja kerjaan kita, wajah kita penuh dengan sukacita. Saya waktu kali pertama ke Australia 2017, adik saya itu bisnis bank, adik saya yang cewek, adanya uang kalian ke Australia itu. Aku bilang kalau Tuhan buka jalan aku pergi aja. Jadi emang nggak ada tabungan, nggak ada, enggak. Gimana kalau tak makan? Kita lihat aja nanti. Tiap minggu adikku itu teleponin anak-anak saya, masih makan ya kalian? Dia, bukan berarti dia kirim duit, cuma dia bertanya saja. Sudah 7 tahun kami di sana. Baru anak saya yang paling tua bulan 10 ini wisuda S1, baru S2-nya tahun depan. Dia hitung, wah, tahu berapa uang kita habis Pak? Berapa? Gue bilang. Ternyata uang bapak itu sini per tahun itu 2 miliar rupiah per tahun. Udah 7 tahun 14 miliar sudah. Baru anak saya laki-laki bilang, kan bapak gak ada kerjaan bapak. Bapak jangan-jangan bapak mafia. Setelah mereka hitung-hitung banyak kali, bapak ambil dari mana? Aku bilang, gak tahu nak. Cuman saudara, ini saya kasih tahu, mujizat itu selalu kepepet. Jadi kalau saudara pengen terjadi mujizat, memang dia kepepet saudara. Jadi kalau dia tak kepepet, tak mujizat. Jadi kalau saudara selalu bilang memberikan mujizat, tunggu aja lah, masalah pasti ada. Cuman kan kita nggak siap. Tadi cerita ibu tadi ke rumah, ya itu terlalu berat. Tapi istilah mujizatnya, yang punya rumah segede rumah ini pun susah kan? Ngerti kan maksudnya? Ya karena rumahnya orang ambil. Orang nggak punya rumah, nggak ada masalahnya di situ. Yang perlu disyukurnya rumahnya lah. Saya punya, ya kalau saya ke Batam ada 5 rumah, dua diambil wali kota. Harga satu rumah sekarang katanya 5 M rupiah. Jangan di sini 5 M rupiah, lumayan gede lah. 2 rumah diambil. Ternyata ini kemungkinan dia nggak duduk lagi di situ. Saya mau ambil lagi 2 rumah itu. Tapi dalam hati kok berantem terus sih kerjaanku Tuhan. Kenapa gitu? Pertanyaan sama juga, kenapa kau izinkan ini? Tuhan izinkan supaya ada bahan kesaksian kita. Saudara jangan lagi tangisi masalah itu. Akan mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang jelekkan saudara, mengucap syukur. Tapi saudara jelekkan orang, kasihan saudara. Jangan ikut-ikutan itu. Jangan ikutan geng itu. Geng kita, geng mengucap syukur. Rugi kita ngomongkan orang. Tadi sama si Colin, Pak Joshua itu habis lo bapak jelekin. Kok bapak gak respon? Ya enggak lah. Dia itu. Saudara, harusnya kita sibuk melihat kebaikan Tuhan. Saudara sehat. Kalau bisa bapak saya mending, saya hitung-hitung usia saya. Bapak saya usia 51 tahun kena jantung. 51. Saya sekarang 51. Usia 57 dia meninggal.
Jadi kemarin saya di pesawat, aku sehat loh Tuhan. Bapak aku 51 udah kena jantung. Bersyukur saudara. Jadi kalau kita bersyukur dalam segala hal, wajah kita penuh sukacita. Ini diomongkan orang dikit, rugi dikit, cemberut aja kerjaan kita. Dunia ini jangan rendahkan sukacita saudara. Jangan sedikit-dikit aku hilang sukacita aku. Bangga lagi hilang sukacitanya. Mari kita mengucap syukur dalam segala. Jadi waktu anak saya hitung, gede juga ya, bilang gede. 14 yang itu gede, bagi saya gede itu. Beli cendol lebih banyak lagi tuh. Baru saya lihat, hebat kok Tuhan ya. Saya pikir, gimana Pak Jo? Ya lah saya jual 5 ruko saya udah saya lepas. Tapi nggak apa-apa, saya untung situ. Saya dulu beli 4M, saya jual 8M. Tapi setelah hitung-hitung bagi di sini, jauh kali Tuhan ya. Nah, tapi ada lagi tanah saya 2000 meter pinggir jalan. Tahu, masih banyak rupanya aset yang Tuhan kasih. Cuma Tuhan juga ada rumah saya di Jakarta itu, Pak Wahyu tahu. Setahun mau dijual, tak satu orang pun yang nawar sampai sekarang. Tak satu orang. Kalau itu laku, hidup saya merdeka. Ya, Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu, semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Marilah kita saling mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara lihat di buku Ulangan itu, ini buat kita capek. Ulangan 28 itu, jika maka. Ingat jika maka. Jika engkau baik-baik mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan diberkati. Itu perjanjian kasih kan? Kasih nggak itu? Oh. Kasih nggak itu? Oke, Ma, saya bilang sama istri, Ma, nanti bila buat kopi ya, kopinya pas panasnya, hitamnya pas. Kalau semua pas, Mama ku berkati. Tapi kalau panasnya berkurang dikit, gigi lepas. Itu di Ulangan 28 itu. Saya baca, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan semuanya, maka engkau diberkati. Tapi kalau salah satu saja, engkau akan dibuat sampai punah. Kutu akan datang kepadamu. Itu tidak perjanjian kasih, saudara. Itu barter. Betul nggak? Barter nggak? Halo, itu barter itu. Nggak kasih itu. Jadi kalau kita pun di gereja, kenapa kita di sini juga kasih syarat? Kalau nanti main musiknya bagus, naik penyembahannya, oh kacau kita. Tuhan hadir. Kalau salah nanti yang nyanyi, Tuhan tak hadir. Aku dulu digituin. Jadi saya dulu pernah jadi MC pertama. Karena semua orang pergi, semua pemain musik pergi semua liburan. Tak ada MC. Saya dengan sukacita, saya MC-nya. Saya sih lagunya, ku masuki gerbangnya dan datang ibu gembala. Kau jangan lagi pernah nyanyi di depan. Kenapa begitu? Hadirat Tuhan tak turun waktu kau bernyanyi. Jadi waktu itu saya merasa dari itu saya nggak nyanyi lagi. Tapi dalam hati saya, sekarang saya baru ngerti. Hebat juga saya, Tuhan segan dengan suara saya. Ya nggak betul lah itu. Itu maksudnya kan? Berarti suara saya yang jelek itu bisa mengusir Tuhan. Hebat kali suara saya yang jelek itu. Tapi waktu itu saya nggak tahu kebenaran. Karena ada selalu syarat. Kita pun berdoa. Kalau nanti aku berdoa, aku diberkati. Itu tidak kasih. Makanya kita pun sama orang susah. Kita mulai tunggu syaratnya. Dia baik nggak? Dia senyum nggak? Dia senyum nggak? Dia tak senyum lagi kita. Makanya saudara di gereja kita banyak ribut. Kita tunggu syarat-syarat itu. Maka perjanjian kasih itu di Yohanes 3:16. Hafal-hafal aja lainnya. Ini tadi ada ya. Jika engkau baik-baik mensurat dan melakukan segala, maka mereka akan datang. Coba kutubnya Bu. Kutubnya Di mana? di ayat 28 juga.
ayat Turunnya. turun aja dia. Dikutuknya di sebelahnya. Gak usah lah ya, panjang kali itu ya. Kita loncat aja. Oh, Dia nggak mau oke. tutup. Oke. Ya. Nah, ini. Nomor 2 Gak apa-apa. Jadi rame. Oke. Jadi saudara, di Yohanes 3:16 dirubah. Tak ada lagi siaran. Dimulai dari Tuhan. Apa katanya? Karena begitu. Enggak. Tadi kan dimulai dari manusia kan. Jika engkau baik-baik, engkau diberkati. Jika lelah ini, saudara, kalau saudara kerjakan itu, kita menjadi orang Yahudi. Taurat itu bukan untuk orang Kristen, bukan untuk saudara dan saya itu. Buku Taurat ini milik orang Yahudi. Terus kita baca Taurat buat apa? Oke, saya terangkan sedikit. Yesus simpulkan tentang Taurat itu dengan 2 perkataan. Isi Taurat itu hanya 2. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Mungkinkah itu? Enggak mungkin, karena kasih itu adalah buah roh. Lu nggak bisa. Ada nggak durian di Amerika? Ada. Tumbuh ya? Enggak. Gimana kita buat? Kita mau tanam durian? Nggak bisa, harus di Indonesia. Jadi sebenarnya waktu Tuhan bilang itu, Tuhan katakan ini nggak mungkin. Karena buah roh itu adalah kasih. Kasih itu tidak produksi dalam negeri, nggak di sini diproduksi. Saudara nggak bisa mengasihi orang. Saudara hanya barter, maka kita berantem terus. Barter kita ini. Kalau Pak Joko bahannya enak ya kita dengerin. Kalau nggak gitu-gitu. Kalau dia ini semua kita barter. Semua hidup kita udah hidup barter ini semua. Di gereja pun kita katakan puasa banyak diberkati, doa banyak diberkati, kurang doa kurang diberkati. Barter. Loh, Yesus datang, maka kita nggak percaya yang ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sudah diminta belum? Belum. Supaya siapa? Siapa yang percaya saja. Sekarang coba ganti itu. Karena begitu besar kekayaan Bapa di sorga, maka dikaruniakannya rumah kepada saudara. Nggak percaya lagi. Mana lebih mahal rumah daripada Yesus? Yesuslah, bilanglah Yesus. Amin. Halo. Tapi kita nggak berani minta rumah di Amerika, tahu kenapa? Kita barternya, aku kerja apa? Uangnya dari mana? Harus banting tulang dulu, udah pun tulang dibanting-banting tak dapat juga. Kita nggak berani mengatakan karena kayanya Bapakku di sorga, maka aku dapat rumah di Amerika. Nggak ada. Kita katakan itu mah teologi kemakmuran. Ya udah, pakai teologi kemiskinan aja. Sama-sama ke sorga. Ada teologi kemiskinan, teologi penyakit. Ada kan yang mengatakan nggak mau dia kesembuhan. Masih banyak mengatakan kesembuhan itu sudah berakhir di zaman Rasul-Rasul. Ada kan? Maka waktu mereka sakit apa kata mereka? Biarlah kita menderita, yang penting ke sorga. Maka dari dulu semua pendeta miskin semua. Karena itu kalau pendeta tak miskin, ada yang aneh dulu. Nah, sekarang agak ekstrim memang. Tapi dua-dua itu di mata Tuhan sama saja. Yang mana pun salahnya itu. Pilihan di tangan kita saja. Yang kita harus miskin juga salah, harus kaya juga salah. Tapi saya percaya bapak yang kaya, anaknya nggak akan dibuatnya miskin lah. Saya percaya itu. Walaupun kami di Australia dulu itu ya hidup kami lumayan lah. Tidak kaya, cuman habis 2 miliar per tahun. Mau kerja apa saya 2 miliar per tahun, saudara? Gak bisa. Pak itu dayanya dari mana? Ingat anak yang hilang itu, waktu dikasih hartanya, dia tahu kelolanya nggak? Enggak loh. Ini kita berbakal, kita diberikan Tuhan karunia, harus kita kobarkan. Kawan ini dihabiskannya karunia itu, habiskannya, dihancurkannya. Tetap masih ada harta bapaknya nggak? Ada.
Ada, harta bapakmu masih ada kok. Sehancur apapun saudara buat yang sudah dia berikan, warisannya masih dia pegang. Memang saya nggak suka sama Pak Jokowi sebagai presiden, tapi sebagai bapak, aku maklumi apa yang dia buat. Amin. Semua yang dibuat dua anaknya, aku maklumi. Walaupun sebagai presiden, aku tak suka. Tapi sebagai bapak, I understand. Mungkin kalau aku menjadi presiden, lebih parah dari dia demi anak-anak. Soeharto dibuatnya ke anaknya. Lee Kuan Yew dibuatnya ke anaknya. Saudara pun kalau di sana anak saudara, mungkin buat juga yang sama. Bapak di surga, mati pun dua anaknya. Amin. Jadi sebagai bapak, aku mengerti. Sebagai presiden, aku tak suka. Ngerti maksudnya kan? Tapi sebagai seorang bapak, apapun yang dia buat itu, saya mengerti sekali. Yang orang tua sini paham maksud saya. Ya. Saudara pengen yang terbaik buat anak saudara. Amin. Walaupun saudara dihujat, saudara katakan gak apa-apalah, yang penting anakku berhasil. Apa kata Tuhan? Kalau bapakmu yang jahat aja tahu berbuat baik kepada anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Amin. Saudara, Yohanes 3:16 itu tadi, mulailah hari ini mulai, karena begitu besar kasih Allah. Dia mengaruniakan, ini kan anaknya. Oke. Waktu Allah jadikan jagat raya ini, dia ngomong aja loh. Dia ngomong aja. Tapi waktu manusia berdosa, dia bisa ngomong saja lah. Tak bisa. Waktu manusia berdosa, dia harus bayar dengan kematian. Pertanyaannya, mana lebih mahal dosa kita daripada dunia ini? Saya ulangi nih. Waktu diciptakannya jagat raya dengan segala hartanya, emas, perak, semua itu, dia ngomong saja. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, bisa dia ngomong saja? Gak bisa. Dia harus bayar dengan darahnya. Jadi mana lebih mahal dosa kita daripada dunia ini? Dosa. Kalau dosa kita pun dibayar, beranilah minta yang lain. Amin. Itu paling mahal. Tapi kenapa kita tak berani lagi minta? Karena kita udah main jika maka. Jika maka ini saudara nggak berani kita minta gede kepada Tuhan. Tahu jika maka kan? Jika berdoa 2 jam berpuasa, itu tidak salah. Tapi itu semua mendapat upah. Warisan tidak dari upah. Warisan sekaya apa bapaknya. Masalah kita di gereja semua kita dapat upah. Warisan bapak kita belum kita ambil satu pun. Belum. Matius 28 dikatakan, segala kuasa baik di sorga, baik di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasa apa? Kuasa menjadi kaya, kuasa menjadi sehat, kuasa apa saja ada dalam diri Yesus. Berapa kita ambil? Kita belum ambil. Karena main jika maka khotbah dari depan 5 langkah supaya diberkati Tuhan, kacau. 7 langkah, 8 langkah, 10 langkah. Saya pernah cerita waktu kami di Israel sama istri saya. Khotbahnya khotbah 5 langkah doa dijawab. Aduh bahaya malu ini. Kenapa? Aku takut dia baru 3 langkah bisnya sudah jalan. Kasihan jemaat ini bilang, oh, Bapak diam aja. Pas 3 langkah, itu masih ke mobil. Jadi aku bilang, Pak Pendeta bahaya kita Pak. Bapak tadi 5 langkah baru 2 dijawab. Bapak baru terangkan 3, gimana 2 langkah lagi? Di gereja kita suka itu. Kenapa? Karena langkah-langkah itu membuat ada kemuliaan dalam diri kita. Kita boleh katakan aku lebih banyak doa, aku dan dia puasa, aku dan dia. Itu semua mendapat upah. Warisan nggak tergantung seganteng apa anaknya. Halo, nggak tergantung sepintar apa anaknya. Tapi sekaya apa bapaknya. Sebaik apa bapaknya. Saya pernah saya saksikan lagi. Anak saya waktu masih kecil tuh si Sarah itu masih kecil waktu itu. Coba pilih aku, kita mau pergi ke 5 tempat. Bandung, Jakarta, Bali,
Malaysia, Singapura, pilih salah satu. Putri tunggal waktu itu, belum ada yang lain. Pak, kita ke Bandung dulu, baru ke Bali, baru Jakarta, baru Singapura, baru ke Malaysia. Waktu dia ngomong seperti itu, kan hanya dua hal. Sehebat apa bapaknya, sebaik apa bapaknya, kan? Setuju gak? Iya dong. Nggak ada hubungan sama dia. Bilang, oke, bapak yakin 5 tempat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sepanjang perjalanan aku pengen lihat kau tersenyum. Karena perjalanan ini supaya ada senyum di wajahmu. Kenapa Tuhan suruh kita bersuka cita senantiasa? Semua yang dikerjakan itu dia hanya pengen melihat senyum di wajahmu. Itu pun enggak. Jadi kalau saudara nggak bersuka cita, Tuhan sedih. Mau apa lagi sih? Surga udah aku siapkan bagi. Sebelum dunia ada aku memilih engkau. Dalam kandungan engkau aku tenun. Waktu engkau lahir aku dandanin. Kok tak ada senyumnya? Yang punya anak, saudara kadang-kadang waktu kecil dulu, kita kadang-kadang kayak jadi monyet kan, supaya anaknya senyum. Masih kecil dulu, kita kayak jadi lembu. Nggak gitu ya? Saya aja rupanya. Gitu kan Colin kan? Kita naik anak di atas, oh jatuh, boh gitu ya. Oh saya gituin dulu, anak saya masih kecil ya kan Pak, masih kecil kita gitu. Semua kita kerjakan supaya apa? Anak kita tersenyum. Yesus mati di sorga, mati di kayu salib supaya ada senyum di wajah. Suatu hari saya bawa pendeta-pendeta, saya baru jual tanah. Saya waktu itu saya bawa pendeta 17 orang ke Korea. Saya bayar semua pulang pergi. Dari Batam itu sampai ke Singapura ada 2 orang cemberut. Bilang, kawanku bilang, aku tahu banyak masalahmu di Batam. Tapi aku bayar tiket bukan untuk membeli cemberut itu. Kupulangkan aja kau ya. Kontol, ngerti maksudnya kan? Kupulangkan aja kau ya, aku bilang. Kenapa? Aku ajak kau ke Korea itu bukan untuk membeli cemberut mini. Aku pengen kau bahagia. Ternyata waktu bawa kau ke Korea itu, kulihat wajahmu cemberut sepanjang perjalanan ini. Pulang kau bilang, enggak Pak, kami akan tersenyum. Wah itu aja kiranya. Ngerti gak maksudnya saudara? Sampai kami ke sana dia tersenyum. Anak saya yang 2, waktu mereka sini saya bawa ke ini ke Universal. Udah gede-gede nih. Dulu anak saya bilang, kami kan tersenyum Pak, tersenyum Pak. Dia ingat waktu masa kecil dulu. Jadi saudara hari ini, tandanya saudara percaya apa yang Tuhan sudah lakukan salib. Tersenyumlah, amin. Bersukacitalah senantiasa. Gimana kalau banyak masalah? Masalah kita terlalu kecil daripada keselamatan yang Allah sudah berikan. Saya tahu kawan itu tadi punya masalah di Batam, tapi kan sudah bayar ongkosnya. Halo, ya tersenyum kayak waktu saya nggak lihat dia mau nangis lah, tapi di wajah saya. Maka di Mazmur dikatakan, hari ini adalah harinya Tuhan, jangan kudeta hari itu. Karena hari ini harinya Tuhan, kita ngapain? Mari kita bersukacita. Bukan hari bangkrut saudara, bukan hari kecewa saudara. Kalau ada orang pesta, saudara nggak boleh cemberut ke situ, walaupun di rumah berantem. Setuju? Setuju. Jangan saudara ke sana berantem lagi di situ. Saudara pasti pakai yang bagus. Saudara menghargai yang pesta itu. Tanya saudara menghargai Tuhan, bersukacitalah hari ini. Karena hari ini bukan hari sedih saudara, hari ini bukan hari bangkrut saudara. Hari ini adalah harinya Tuhan. Terus kalau kita bersukacita, kita dapat apa? Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba. Makanya anak Tuhan ini di tengah badai apapun, kita bersukacita. Orang suka tanya, gimana Pak Jo? Keluarga di sana ke sini. Tuhan atur begitu, aku bersukacita saja. Gimana dengan bayaran ini? Udahlah, aku bersukacita saja. Rugi saya sedih, rendah kali sukacitaku.
gara-gara masalah itu. Apa yang Tuhan lakukan sudah sangat banyak. Ya saudara, jadi saudara jangan lagi sedih hari ini. Kalau masa itu selalu ada saudara, selalu ada masalah kita. Hanya satu, kalau saudara nggak punya masalah nanti, setelah saudara bangun nggak ada masalah, saudara di sorga. Jadi waktu saudara bangun ada masalah, masih ada pegal di sinilah, pusing di sinilah, ya udahlah, bersyukur kok masih di sini. Suatu hari nggak ada lagi masalah, sudah di sana kita. Yes. Jadi hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan saudara, hilang beban kita. Dalam buku Yakobus 12 ayat 1 dikatakan, begitu banyak dosa dan beban yang merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Arti mata tertuju kepada Yesus selalu bicara tentang Dia. Dan bicara masalah kita tuh ngeri saudara. Anak saya juga nanya, gimana Pak pengeluarannya? Gak usah bahas itu, bahas aja kekayaan itu. Aku juga tak tahu gimana caranya, aku bilang gak tahu. Dan saya putuskan saudara, mulai bulan-bulan saya gak akan dikasih gaji lagi. Dan saya putuskan gak kerja. Karena kemarin saya pengen kerja, Tuhan bilang saya tetap jadi pendeta aja. Tuhan bilang kurang warisanku sama kau ya, katanya cukup Tuhan. Jadi, saya tidak akan kerja walaupun di Amerika ini. Enggak lah, aku jadi pendeta saja. Karena kerja pun saya, dari mana saya dapat uang 2 miliar per tahun? Mau kerja apa? Gak bisa. Tuhan bilang, anakku, kau sudah 20 tahun kau kupelihara dengan banyak berkat. Kok masih kurang warisan gitu, katanya. Enggak lah. Jadi saudara, jangan marah sama saya. Walau saya akan hidup di situ. Hidup dengan iman, membuka 1000 gereja itu. Dari mana dapat? Warisan Bapak di surga. Amin. Saya ingin saudara ambil warisan. Kita baca dulu dalam Mazmur tadi, itu Yakobus. Matius tadi. Matius 28 itu. Matius 28 ayat berapa itu dikatakan segala kuasa. 18. Oh, dapat. Ya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin saudara. Berapa kuasa saudara? Segala kuasa. Kenapa dikatakan Amerika adidaya, super power? Sekarang China, Rusia, mereka punya dua hal. Mereka kaya dan mereka punya tentara. Jadi jangan takut kalau saudara kaya. Jangan takut dengan pengajaran itu mengatakan, kalau memang Tuhan buat saudara kaya, terima aja itu. Amin saudara. Jadi jangan takut gara-gara banyak kata-kata, wah dia korbankan teologi itu. Memang hanya dengan kuasa itu kok diberikan Tuhan. Ya tapi kalau saya dari depan ini nyuruh saudara ngasih persembahan untuk saya, itu salah. Tapi kalau saya bilang saudara kaya di berkat Tuhan, saya nggak salah. Tahu bedanya saudara. Kalau saya katakan saudara harus memberi, itu salah. Enggak kok. Saya hanya karena begitu besar kasih Allah, maka saudara layak untuk sembuh, saudara layak untuk kaya. Tinggal saudara percaya saja. Amin saudara. Kalau percaya, kalau nggak juga nggak apa-apa, jangan marahin saya. Cuman hanya dengan cara itu supaya bisa kita memberitakan Injil. Ternyata untuk naik pesawat itu saudara perlu uang. Iya, saya beli tiket, soalnya saya pakai iman nggak jadi juga, saya beli tiket. Perlu. Dan saya bersyukur, saya nggak tahu lah. Beberapa tahun yang lalu banyak aset saya dikumpul-kumpulin Tuhan kayaknya begitu. Sampai saya lupa di mana aja sih. Baru kemarin ada di Wakatobi, ada di Aceh, ada di kampung. Itu masih banyak rupanya warisan yang kau berikan itu Tuhan ya. Cuman ya tahu kan kalau aset kayak gitu jualnya pun nggak gampang juga.
Ya itu butuh iman. Cuma yang saya lihat kemarin saya bersaksi di sini, anak saya minta uang kuliah $40.000. Itu buat saya ke kampung sebenarnya, ke Medan, ke Indonesia sebenarnya. Hari Minggu pas selesai khotbah, jam 10 malam aku ditelepon anakku yang paling tua, Pak, aku diterima S2. Tapi baru kuliahnya ya. Kapan? Aku bilang, hari Kamis Pak. Berapa? 20.000, 23.000. Waktu dengar anak saya yang nomor 1 bilang, aku juga Pak ya. Kau kapan? Aku bilang, minggu selanjutnya. Mereka tahu Pak ya nggak punya tabungan kan. Nggak apa-apa, Tuhan pasti urus itu. Udah lunas saudara, sudah lunas, sudah beres. Somehow ya saya bisa jual ruko saya, dapatlah 3M, cuman saya hanya bisa terima 1,5 M. 1,5 M lagi untuk renovasi gedung, ya 1,5 M lumayan lah, habisin lagi untuk ke sana. Saya mau jual tanah di kampung, belum laku. Karena masih banyak rumah yang Tuhan siapkan selama ini. Ya, itulah makanya saya pikir-pikir udahlah Tuhan. Kok Pak Ju bisa dapat? Saya pernah saksikan, saya pernah punya pulau. Saya rentalin pulau itu saudara, 4,4 M. Rumah yang saya bilang 5 itu tadi, mana rumah itu dikasih orang? Enggak saya beli, dikasih orang aja, pakai pelayanan semua. Nah, rumah yang di Jakarta itu saya beli 2 M, sekarang NJP-nya 13 M. Lalu ada tanah di pinggir jalan itu 200 meter, saya beli hanya 20 juta. Sekarang 1 meter sekitar 6 jutaan. Oke, kok Pak Su ngomong begitu? Maksud saya, dari dulu saya suka ngomong, Tuhan sakit kali miskin ini. Nah, mungkin saudara marah sama saya, terserah. Karena saya dulu makan kucing, makan anjing karena miskin. Karena saya juga dulu percaya kita wajib miskin supaya ke surga. Ternyata waktu makan kucing, makan anjing itu saudara gak enak, saudara. Coba lah makan kucing gak enak. Saudara bayangkan tikus. Kalau makan anjing enak, kalau kucing Jadi karena teologi tadi itu miskin itu, akhirnya saudara, saya datang ke seorang pengusaha. Kami sudah makan Indomie 5 buat 25 orang. 5 buat 25 orang Indomie saudara, hanya kuahnya. Aduh Tuhan gimana nih? Saya datang ke seorang pengusaha kaya. Pak, ini siswa ada 25 orang Pak, kami udah makan kucing, makan anjing, makan daun ubi, semua udah Pak. Pak bisa bantu Pak? Tahu apa kata dia? Kok pendeta ya? Iya. Pasti kok pengemis. Kok Pak bilang gitu? Semua pendeta pengemis. Saya pulang dari situ, saya teriak-teriak, Tuhan, Engkau pemilik jagat raya ini Tuhan, Kau berkatilah Tuhan, biar sopan dia itu doa saya. Jadi kalau orang bilang, kok Pak Jo bicara soal keuangan, karena aku tahu sakitnya miskin itu saudara. Sakit saudara. Jadi saya terpaksa mengatakan, Tuhan kaya, Tuhan luar biasa. Kebutuhan anak saya selalu katakan, Tuhan kita kan terpaksa. Jadi kalau saudara katakan, oh Pak Jo itu kemakmuran, terserahlah. Karena makan kucing anjing itu tak enak saudara. Halo, gak enak. Kalau gak percaya cobalah. Disopkan mereka kucing itu. Saya masih ingat itu. Dan aku gak mau makan. Siswa gedor, Pak kita udah gak makan Pak, udah kami sop kucingnya. Pak makan misionaris, makan. Ku makan lah itu, tapi ku ingat si tikus. Oh. Ngerti maksudnya kan? Sehingga akhirnya saya keluar dari sana. Saya mulai katakan, Tuhan itu buat kita diberkati. Dan banyak orang gak suka sama saya setelah itu. Sekarang juga orang gak suka. Tapi saya lihat kayak anak saya lah di sekolah, habis 14 ya. Kalau gak saya bicara Tuhan, kan dari mana uangnya? Dari gaji saya mana cukup? Kontrakan aja habis. Gak cukup saudara. Oke. Dari mana kita dapat? Warisan Bapak kita. Kami tadi ngomong sama Pak Wawan soal presiden kita itu. Saya waktu dirubah MK itu saya marah saya. Kita masih di situ. Ngerti gak maksudnya ini? Ini masih level kita di situ.
Gibran mulai sadar bahwa bapaknya presiden. Maka dia daftar jadi wali kota Solo di menit terakhir. Dan Megawati kasih, dia menang telak. Menang telak. Si Kaisang yang goreng pisang itu, dia mikir lagi. Ternyata aku ngapain jadi tukang goreng pisang? Dia 2 hari jadi anggota partai, jadi ketua partai. Kemarin itu dirubah lagi supaya dia bisa menjadi gubernur. Datang MK, diputusnya itu mau dirubah sama DPR. Itu demo-demo kemarin. Mau saya sampaikan, Gibran dan Kaisang mulai menyadari siapa bapaknya. Maka berhenti dia dari goreng pisangnya dan martabaknya. Kita sampai sudah datang masih kerjaan kita martabak. Karena itu kenali sehebat apa bapakmu, sekaya apa bapakmu. Amin. Bukan sebaik apa diri saudara. Sehebat apapun tukang goreng pisang itu tetap tukang goreng pisang. Sehebat apapun tukang martabak itu tetap tukang martabak. Sekarang jadi apa dia? Wakil presiden. Kenapa? Bapaknya sampai dibilang kepada Pak Prabowo, aku sudah di sini. Anak kecil berani gitu kalau sama bapaknya di belakang. Iya, dia berani ngomong. Pak Prabowo jangan takut, aku sudah di sini. Jenderal loh. Kita ditakut-takutin. Bapak kita pemilih pencipta jagat raya ini. Kalau soal ganteng, banyak lebih ganteng dari kawan itu. Ngerti maksudnya kan? Apa kelebihannya? Bapaknya. Apa kelebihan kita? Bapak kita pemilih jagat raya. Amin. Masalahnya kita tak sadar-sadar, kita disuruh jadi tukang goreng yang bagus terus. Kurang banyak garamnya. Itu kerjaan kita. Kita lihat lagi goreng pisang sebelah, dia lebih bagus. Kita lupa siapa bapak kita. Anak yang habiskan harta bapaknya itu waktu dia pulang ke rumah, warisannya tetap sama dia. Mungkin saudara pernah hancurkan banyak karunia, tapi warisan yang Allah tetapkan tetap milik saudara. Dijagain dia itu. Maka anak yang di rumah itu ngomong, ini kita juga ini telah bertahun-tahun aku kerja di rumah. Tak satu perintah pun kulanggar. Kambing pun tak dapat. Hanya goreng pisang. Baru saja anakku yang kurang ajar itu datang. Kita semua orang tua tahu warisan kita buat anak kita. Tak peduli sejahat apapun dia. Makanya saudara, Yesus mengenal, dikatakan karena begitu besar kasih Allah, dia memberikan apa? Anaknya yang tunggal. Anak diberikan untuk mendapatkan anak. Yesus itu tidak hanya anak loh, dia raja, dia imam, dia nabi. Maka jangan lagi bangga jadi nabi, jadi imam. Enggak, generasi hari ini generasi anak. Karena anak menjadi ahli waris. Ada banyak pengajaran, wah kita harus ada karunia rasul, karunia nabi. Aku bilang, semua jenderal-jenderal Jokowi itu hebat, tapi warisannya tetap anaknya. Paham maksudnya? Saudara di gereja pun jabatan saudara hebat itu, tapi yang dapat warisan bukan para jenderal itu. Yang dapat warisan adalah anaknya. Banggalah menjadi anak Tuhan. Amin. Maka Yesus ngajarin kita apa? Bapa kami yang di surga. Jadi mulai hari ini karena Bapa kita itu hebat, berhentilah jadi tukang goreng pisang, berhentilah jadi tukang martabak, mulailah jadi penguasa. Jangan tinggalkan kerjaan saudara. Tapi apa berubahnya? Dia jadi penguasa saudara. Makanya kita baca dalam buku ayat terakhir, dalam Roma 5 ayat 17. Ini bisa dicari ayatnya Bu. Roma 5 ayat 17 Bu. Ini kita lihat ayat yang satu ini. Hafal juga kayaknya. Saya sambil dapat Dapat. Roma 5:17.
oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah bukan achievement, tapi mereka apa? Menerima. Bilang menerima. Menerima. Bukan doing something. Bukan. No, menerima. Jadi mereka menerima apa? Kelimpahan kasih karunia. Dan apa? Kelimpahan anugerah kebenaran. Ternyata kebenaran itu pun dianugerahkan. Dan mereka itu kan apa? Hidup dan berkuasa. Kenapa? Oleh karena satu orang itu Yesus Kristus. Sehingga kalau kita menerima anugerah kasih karunia dan kelimpahan kebenaran, kita hidup, tidak hanya hidup, kita pun berkuasa. Maka anak Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Halo, saatnya kita berkuasa juga di Amerika ini. Berkuasa dalam apa? Ada yang kerasukan setan, kita usir dalam nama Yesus. Bisnis kita berkembang dalam nama Yesus. Halo, amin ya. Ini jangan merasa berhenti di situ, jangan lanjutkan goreng pisangnya. Kita mulai lihat siapa bapak kita. Kenapa kita udah menyerah? Karena kita udah gak ada modal. Bukan modal kita lagi, oleh karena satu orang itu Yesus Kristus. Oleh 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, memburu dan binasakan. Tetapi aku datang untuk apa? Memberi hidup, dan kehidupan itu berkelimpahan. Kelimpahan sugacita, damai sejahtera. Jadi, saudara, saya ingin ingatkan kembali, Bapak kita lebih hebat daripada Pak Jokowi. Mungkin kita tidak seganteng orang, mungkin kita tidak sepintar orang, tapi kita punya Bapak yang luar biasa. Pak Jokowi tidak rela mati buat anaknya. Bapak di surga rela mati buat anaknya. Amin. Kalau anaknya pun dia berikan, apa yang gak dia berikan bagi kita. Mari kita berdoa.